Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan 15. Hal berdoa. Ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka tidak mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema doa pencitraan. Berdoa itu baik. Sayangnya berdoa kadang banyak disalahgunakan orang. Termasuk ketika orang memakai doa sebagai alat untuk membenarkan diri di depan banyak orang. Atau mungkin seringkali kita jumpai orang memakai doa hanya untuk mencari popularitas atau keuntungan diri sendiri. Itu dinamakan doa pencitraan. Jika kita lakukan itu, maka secara tidak sadar kita membangun pencitraan melalui tindakan-tindakan religius ini, supaya dipikir orang kita ini orang yang saleh. Doa itu suatu tradisi yang memang wajib untuk dijalankan. Di ayat yang ke-6 mengajarkan bahwa ketika kita berdoa sebenarnya bukanlah suatu pertunjukan rohani, tapi suatu hubungan pribadi antara Allah dengan kita. Sedangkan ayat yang ke-7 dan ke-8 mengajarkan kita bahwa kalau berdoa itu jangan bertele-tele. Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita bicara. Bahkan Tuhan lebih mengerti apa sih yang sebenarnya menjadi dasar dari pergumulan kita. Tuhan mengerti. Tetapi ayat ini menekankan berdoa itu enggak usah bertele-tele. Tidak usah dibungkus dengan kata-kata yang indah. Asalkan hati kita benar-benar di hadapan Tuhan menaikkannya dengan tulus, saya percaya Tuhan akan jawab. Tuhan akan dengar doa itu. Lalu bagaimana kita bisa berdoa dengan benar tanpa pencitraan? Mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa dengan benar. Ayat yang ke-9. Sebelum kita berdoa, kita mau mulai dengan penyembahan, menyembah Tuhan. Kata Bapa kami di surga, ini menunjukkan pernyataan iman bahwa kita percaya kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Bapa yang di surga, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha suci. Untuk itu penyembahan pada saat kita berdoa
sangat penting untuk dinaikkan, sangat penting untuk kita berikan buat Bapa kita yang ada di surga. Yang kedua, ayat yang ke-10. Bagaimana kita harus berdoa? Mengakui jika kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Mari kita lihat makna kata datanglah kerajaanmu. Ini mengingatkan kita bahwa dunia ini benar-benar membutuhkan Tuhan. Jadi tugas kita sebagai orang percaya adalah merealisasikan kerajaan Allah di bumi, yaitu dengan cara saling mengasihi sesama, saling mendoakan, saling melayani satu sama lain. Kita mau realisasikan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Dan di ayat yang ke-10 juga dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini menunjukkan suatu penyerahan hidup kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah itu yang terjadi atas hidup kita. Ayat yang ke-11. Berdoa sesuai kebutuhan. Kata berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu memiliki arti kita mau meminta berkat kepada Tuhan secukupnya, sewajarnya. Tidak perlu sampai berlimpah-limpah karena keserakahan kita, karena keinginan daging. Tuhan Yesus mengajarkan kita itu untuk bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaannya. Maka dari itu ketika kita berdoa, kita membutuhkan sesuatu, berdoa minta secukupnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu unsur yang ketiga, bagaimana kita harus berdoa, minta sesuai kebutuhan. Selanjutnya pada ayat yang ke-12, bagaimana kita harus berdoa, yaitu dengan melepaskan pengampunan untuk orang yang menyakiti kita. Jangan hanya berdoa untuk kebutuhan kita, tetapi kita doakan juga untuk orang-orang yang menyakiti kita. Kita doakan mereka. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan ingin mengajak setiap manusia untuk mengampuni yang bersalah kepada kita, supaya kita juga diampuni oleh Tuhan. Orang yang banyak mengampuni, banyak juga diampuni. Sedangkan orang yang sedikit mengampuni, sedikit juga dia diampuni. Dan selanjutnya bagaimana kita berdoa, kita bisa lihat di ayat yang ke-13. Berdoa memohon perlindungan Tuhan dari yang jahat. Kata dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Bagian ini itu mempunyai arti ganda. Di satu sisi kita minta agar Bapa tidak membawa kita di dalam pencobaan. Itu artinya kita belum masuk ke dalam pencobaan itu. Tapi di sisi lain kita minta agar Bapa melepaskan kita dari yang jahat. Itu berarti kita sudah berada di dalam pengaruh jahat. Mungkin kita sudah mulai mereka-rekakan yang buruk terhadap orang lain. Itu salah satu pengaruh jahat yang bisa saya sebutkan. Atau mungkin kita sudah mulai berpikiran negatif juga kepada orang lain. Nah, dari dua kalimat ini kita sadar kita ini adalah manusia yang lemah, yang masih sering jatuh dalam pencobaan. Oleh karena itu kita meminta Allah untuk menjauhkan kita dari yang jahat, dengan minta kekuatan Allah agar kita mampu melawan dan menjauhi pencobaan, agar kita mampu melepaskan hal-hal yang jahat yang mungkin akan timbul di dalam diri kita. Dan sebagai penutup di dalam doa Bapa kami, naikkan doa itu dengan iman dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kata karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bagian akhir ini dimaksudkan itu untuk memuji, untuk memuliakan Allah, untuk kita mengucap syukur. Dan semua kita lakukan dengan iman kita, dengan rasa percaya kita di hadapan Tuhan, bahwa doa kita tidak pernah sia-sia. Hanya Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, hanya Tuhanlah yang mempunyai kuasa, dan hanya Tuhanlah yang mempunyai kemuliaan. Dan bagi Dialah segala sesuatu itu kita tujukan, termasuk dalam kita berdoa. Dan di situ juga ada kata amin. Amin itu berarti sungguh dan benar, yakin dengan apa yang telah kita doakan, bahwa Tuhan mendengar doa kita. Itulah doa yang Tuhan ajarkan pada kita, supaya kita bisa fokus dan dengan motivasi yang benar, tanpa pencitraan di depan manusia. Doa dinaikkan dengan ketulusan hati kita. Saya percaya ketika kita berdoa dengan serius, itu akan mampu menarik mujizat terjadi atas hidup kita. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, apapun yang kami doakan Tuhan, ajarkan kepada kami untuk berdoa dengan tulus Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, benar-benar doa yang kami panjatkan dari hati kami. Ajarkan kami ketika kami berdoa, ajarkan kami untuk terus menyembah kepada-Mu. Ajarkan kami untuk benar-benar kami bisa mengakui bahwa kami benar-benar butuh Engkau Tuhan, karena tanpa Engkau Tuhan kami lemah. Dan ajarkan kami juga untuk berdoa sesuai dengan kebutuhan yang kami perlukan Tuhan. Ajarkan kami juga ketika kami berdoa melepaskan pengampunan buat orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kami, mengecewakan hati kami. Dan sungguh Tuhan, kami juga memohon dalam setiap doa kami perlindungan dari Tuhan, perlindungan dari yang jahat Tuhan. Supaya Tuhan dijauhkan kami dari segala yang jahat. Kami mohon perlindungan-Mu turun atas kami Tuhan. Dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu dengan iman, dengan rasa ucapan syukur kami, Engkau akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap kami yang bersama-sama merenungkan firman-Mu pada saat ini. Diberkatilah setiap kami ketika kami mulai merasa lelah, ketika kami mulai merasa putus asa dalam kami berdoa menanti jawaban-Mu. Sesungguhnya jawaban-Mu tidak akan pernah lebih cepat atau terlambat. Semuanya tepat pada waktunya. Engkau tahu kesiapan kami menerima berkat-Mu. Engkau tahu kesiapan kami untuk menerima jawaban doa-Mu. Ajarkan kami untuk bersabar menanti waktu-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini yang sedang berputus asa dengan keadaan saat ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau angkat, Engkau cabut segala roh keputusasaan itu. Engkau bebaskan kami, Engkau jadikan kami anak-anak-Mu yang merdeka Tuhan. Segala sesuatu yang mengikat kami, yang menjauhkan kami dari Engkau Tuhan, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang merasa hidup kami tidak beruntung, kami yang merasa kami selalu dikecewakan, mungkin ada di antara kami juga merasa Tuhan selalu diremehkan. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan terus mengangkat kami untuk terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.